Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EPAT akan menjelaskan materi kami yang berjudul Kepemimpinan, Kewenang, dan Kekuasaan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Friska Julianto Moy. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain yang disebut masyarakat, agar mereka mau mengikuti keinginan dari yang memegang kekuasaan tersebut. Menurut ilmuwan yaitu Max Weber, mengartikan bahwa kekuasaan merupakan suatu kesempatan individu atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya kepada orang atau kelompok lain agar mereka mau mengikuti kehendaknya. Menurut saya kekuasaan itu terbagi dua, ada kekuasaan secara negatif dan ada kekuasaan secara positif. Yang dimaksud dengan kekuasaan secara negatif yaitu seperti yang dikatakan ilmuwan tadi. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan itu merupakan suatu kesempatan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Maksudnya di situ kita sebagai penguasa memaksakan kehendak kita kepada orang lain atau masyarakat lain. Mungkin masyarakat lain tidak setuju dengan apa yang kita inginkan, tapi karena kita pemegang kekuasaan, jadi otomatis masyarakat luas akan mengikuti apa yang kita inginkan. Dan kekuasaan secara positif yaitu maksudnya di situ kita sebagai seorang penguasa, tetapi kita tidak egois, kita tidak memaksakan apa yang kita inginkan kepada orang lain. Jika orang lain tidak setuju, maka kita akan mempertimbangkan itu dan membicarakan secara baik-baik serta mengambil keputusan yang baik sebagai seorang penguasa. Unsur-unsur dan saluran-saluran kekuasaan. 1. Unsur rasa takut. Perasaan takut pada seseorang, pada orang lain menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan pada orang yang ditakuti tadi. 2. Unsur rasa cinta. Unsur kekuasaan dengan perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bernuansa positif. Orang-orang dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa. Masing-masing pihak tidak merasakan dirugikan satu sama lain. 2. 3. Unsur kepercayaan. Suatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung dari dua orang atau lebih. Satu pihak secara penuh percaya pada pihak lainnya. 4. Unsur pemujaan. Suatu perasaan cinta atau sistem kepercayaan mungkin pada suatu saat dapat disangkal oleh orang lain, akan tetapi dalam sistem pemujaan maka seseorang atau sekelompok orang, bahkan hampir seluruh warga masyarakat akan selalu menyatakan pembenaran atas segala tindakan dari penguasanya. Adapun saluran-saluran atau saluran-saluran dalam kekuasaan ialah 1. Militer. Untuk melaksanakan kekuasaannya, maka pihak penguasa akan lebih banyak mempergunakan kekuatan militer force. Tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat. 2. Ekonomi. Penguasa berusaha menguasai kehidupan masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan dengan menggunakan saluran-saluran ekonomi. Dengan pola penguasaan ini, maka penguasa dapat melaksanakan peraturan-peraturannya serta akan menyalurkan pemerintahannya dengan disertai sanksi-sanksi tertentu. 3. Politik. Melalui saluran politik, penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. 4. Tradisi. Saluran tradisi ini biasanya merupakan saluran yang paling disukai karena ada keselarasan antara nilai-nilai yang diberlakukan dengan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi dalam suatu masyarakat, sehingga pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lancar. 5. Ideologi. Penguasa-penguasa dalam masyarakat biasanya mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang bertujuan untuk menerangkan dan sekaligus memberikan dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Itulah tadi
unsur-unsur dan saluran dalam kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gamaliawe dari kelompok 4 ingin melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya. Dan saya akan membahas materi tentang cara mempertahankan kekuasaan dan pengertian wewenang. Cara-cara mempertahankan kekuasaan dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan kedudukan penguasa. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan melalui agama dan ideologi, melalui pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal, misalnya memperkuat kekuasaan dengan menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. Wewenang atau otoritas. Wewenang adalah kekuasaan yang pada seseorang atau kelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasfika Mandali. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang bentuk-bentuk wewenang yang secara umum terdiri atas 4 yang pertama, wewenang karismatik, tradisional, dan legal. Wewenang karismatik tidak diatur berdasarkan kaidah-kaidah, melainkan pada kemampuan yang bersifat gaib pada diri seseorang. Wewenang tradisional merujuk pada kaidah seseorang yang sudah merupakan bagian dari kelompok yang sudah lama memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Yang kedua, wewenang resmi dan wewenang tidak resmi. Wewenang resmi bersifat sistematis, diperhitungkan dan rasional. Wewenang tidak resmi merupakan hasil dari sikap kondisional dalam masyarakat, sehingga tidak dapat bersifat sistematis meski melalui perhitungan-perhitungan yang rasional. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Darwis Samal yang akan melanjutkan membawa materi. Berikutnya yang ketiga adalah wewenang pribadi dan teritorial. Wewenang pribadi adalah wewenang yang bergantung pada solidaritas antara anggota kelompok yang berpusat pada seseorang tanpa mengenal batas. Contohnya seperti petani dengan buruh tani. Wewenang teritorial menekankan sentralisasi yang didasari pada suatu wilayah tempat tinggal seperti RT dan RW. Berikutnya yang keempat atau yang terakhir adalah wewenang terbatas dan menyeluruh. Dikatakan wewenang terbatas apabila tidak mencangkup semua sektor kehidupan atau terbatas pada satu bidang tertentu. Sedangkan wewenang menyeluruh adalah wewenang yang tidak memiliki batas pada satu bidang saja, melainkan mencangkup semua aspek bidang kehidupan bermasyarakat. Di sini saya akan membawakan lagi materi yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki makna kemampuan seseorang yang diberi kekuasaan dan wewenang untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan dapat dibedakan sebagai kedudukan dan sebagai proses sosial. Dari sudut kedudukan, kepemimpinan adalah suatu kompleks dari hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang. Dari sudut proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindak yang dilakukan seseorang atau kelompok yang menyebabkan respon gerak dari masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman dari kelas Manajemen 5 19.104.211.30. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang formal leadership atau kepemimpinan yang tersimpul dalam suatu jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin atas dasar keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi. Contoh dari formal leadership adalah seorang ketua himpunan yang ditunjuk secara resmi dan melalui musyawarah besar atau MUBES. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.